Kembali lagi di Celengan Drama. Kali ini aku akan mereview sebuah film yang berjudul Like for Likes. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke videonya. Film ini dimulai dengan adegan seorang penulis naskah drama bernama Jo Jaga. Sementara itu di tempat lain ada aktor bernama Jin Woo. Ia mendapat banyak tawaran syuting dari iklan, talk show, bahkan perannya di film membuatnya banyak disukai penggemar luar negeri. Kemudian di sebuah restoran, seorang produser bernama Nayeon terbiasa menghabiskan waktu di sana. Hingga ia sudah akrab dengan pemilik restoran yang bernama Sung Chan. Saat itu Nayeon mendapat telepon dari penulis naskah drama. Sebenarnya ia sedang tidak ingin mengangkat telepon itu, tetapi Sung Chan malah menjahilinya sehingga telepon terangkat. Terpaksa Nayeon harus berbicara dengan Jo Jaga, si penulis naskah. Ia tampak sedikit kesal dengan Sung Chan. Saat bertemu, Jo Jaga menanyakan tentang aktor yang sudah dihubungi oleh Nayeon. Apakah ia sudah memberikan respon? Nayeon sudah menawari peran ke satu orang aktor, tetapi belum dijawab. Jo Jaga menegurnya sebab kenapa Nayeon berdiam diri saja kalau belum mendapat respon. Meskipun hari itu adalah akhir pekan, tetapi ia harus tetap mengerjakan tugasnya. Di sebuah bandara, dua orang pramugari sedang bergosip tentang teman pramugarinya yang baru saja naik pangkat karena hasil menjilat atasan. Salah seorang pramugari yang bergosip itu bernama Joran. Ia memiliki prinsip dirinya tidak akan menjilat. Lebih baik mengundurkan diri saja untuk membuat bisnis tas sendiri. Adegan pun berganti di sebuah rumah. Ada seorang anak kecil bernama Uijo. Ia sudah lama tidak bertemu dengan ibunya yang pergi ke London. Ia pun bercerita kepada tetangganya yang bernama Suho. Lalu Suho menawarkan diri untuk menyampaikan ke ayah Wijo tentang itu. Tetapi Wijo tetap tidak mau, sebab ia tahu kalau kedua orang tuanya sudah lama bercerai. Ia tidak ingin jika membahas ibunya, nanti malah ayahnya mabuk-mabukan lagi. Suho pun mengusap kepalanya karena kasihan. Suatu malam, di rumah Jinwo, seorang sutradara menawarinya untuk membintangi film yang naskahnya ditulis oleh Jo Jaga. Namun ia menolak tawaran itu sebab ia tidak nyaman bekerja dengannya, apalagi dirinya segera akan mengikuti wajib militer. Sutradara itu mengungkapkan bahwa tawaran Jo Jaga itu langka. Menerima tawarannya berarti membalas budi karena dulu Jinwo pertama kali terkenal karena membintangi naskah yang ditulis oleh Jo Jaga. Akan tetapi Jinwo malah merasa bahwa Jo Jagalah yang seharusnya balas budi kepadanya, sebab karena aktingnya yang bagus membuat karya filmnya menjadi populer. Sementara itu, Nayeon memberitahukan ke Jo Jaga kalau aktor yang telah ditawarinya menolak tawaran filmnya karena sudah terbentur jadwal. Lalu Nayeon menawarkan kepada aktor Jinwo, tetapi juga ditolak. Jo Jaga terkejut mendengar nama Jinwo. Ia sudah bilang sebelumnya kalau jangan mengirimkan penawaran ke aktor itu, sebab ia tidak menyukainya. Di waktu lain, pemilik restoran bernama Sung Chan melakukan survei di rumah. Ia ingin membeli rumah untuk bersiap sebelum menikah dengan kekasihnya. Penjual rumah mengungkapkan kalau dirinya baru saja menolak perempuan tua yang ingin mengontrak rumah itu tanpa survei dulu. Tak disangka, Joran si pramugari datang ke rumah itu. Dirinya adalah calon pengontrak yang ditolak itu. Saat Joran sedang mengecek kamar mandi, Sung Chan membicarakannya bisik-bisik dengan si penjual rumah. Joran berkata kalau dirinya tidak menikah bukan karena tidak bisa, tetapi karena tidak ingin menikah saja. 예의 없이 막말하는 사람들도 다 하는 결혼, 못 하는 게 아니라 안 하는 거예요. Di hari yang lain, Jo Jaga diundang untuk bertemu dengan aktor Jinwo. Dalam obrolan, ia menanyakan kabar Jinwo yang telah lama tidak berjumpa dengannya. Kini Jinwo sibuk hingga sering harus pergi ke Cina dan Jepang. Lalu ia kembali menanyakan alasan mengapa Jinwo menolak tawaran filmnya. Jinwo dengan sombongnya berkata, kalau tentu saja alasannya karena tidak menarik. Mendengar itu, Jo Jaga menyindirnya sebab dulu dirinya lah yang membantunya berkembang. 그건 좋은 자세다. 배우는 작품만 봐야지. 그렇게 말씀해 주시니까 그래도 마음이 편하네요. 먼저 가볼게. Lalu ia pun segera pamit sebab tidak ada gunanya makan bersama dengan orang yang tidak mau bekerja sama. Di sebuah penerbangan, secara tak sengaja Sung Chan dipertemukan dengan Joran yang sedang menjalankan pekerjaannya sebagai pramugari. Sung Chan berusaha menyapanya, lalu Joran pun membalas tersenyum palsu. Sung Chan pun diminta dilayani olehnya terus-menerus.
dan ia menolak dilayani oleh pramugari yang lain. Di restoran, seperti biasa Sungchan curhat dengan Suho. Tiba-tiba datanglah Nayeon ke restoran itu. Ia datang ke sana karena baru saja melihat status Facebook galau milik Sungchan yang mengatakan kalau Sungchan tidak akan jatuh cinta lagi. Namun sesungguhnya Nayeon juga sedang stres dengan pekerjaannya. Itulah mengapa ia menghampirinya untuk mengajak minum-minum bersama. Ia minum hingga mabuk. Lalu omongannya meracau sampai mencurigai Suho menatap ke arah dadanya. Sungchan pun menertawakannya. Di tempat lain, Jo Jaga menyusun rencana agar Jinwoo mau bekerja sama main di filmnya. Setelah itu, ia pun kembali bertemu dengan Jinwoo. Ia menuduh alasan sesungguhnya Jinwoo menolak tawarannya karena dulu keduanya pernah tidur bersama. Jinwoo pun tertawa membantah dugaan itu, namun justru malah menanyakan tempat tinggalnya. Jo Jaga pun kembali membahas ajakan untuk terlibat di proyek film miliknya. Sementara itu, Sungchan menjadi begitu sensitif karena pacarnya tidak jadi menikah dengannya. Joran yang datang ke rumahnya malah menangis, hingga membuat Sungchan tidak tega melihatnya. Lalu, ia berusaha menenangkan dengan cara membuat masakan untuknya. Sambil menangis, Joran menceritakan kalau apartemen yang disewa harganya mahal, tapi ternyata kondisinya buruk. Sungchan pun menawarinya untuk menyewa salah satu kamar di rumahnya. Di tempat lain, Nayeon stalking Facebook milik Suho. Ia pun mengomentari salah satu postingannya, lalu mengajaknya untuk makan bersama. Tetapi Suho malah membalas kalau dirinya sudah makan. Hal itu membuat Nayeon mengurungkan niatnya. Besoknya, Joran akhirnya menyewa salah satu kamar di ruang Sungchan. Ia pun sudah membawa tukang untuk membuat kunci khusus untuk kamarnya, mungkin agar terasa lebih aman. Kemudian, keduanya membuat aturan rumah untuk ditaati bersama. Keduanya juga akan berpura-pura sebagai kakak adik agar tidak menjadi omongan tetangga sekitar. Saat Suho sedang jalan-jalan, ia berpapasan dengan Sungchan. Ia pun menceritakan tentang keinginannya untuk dekat dengan Nayeon. Sungchan yang jahil meminjam HP-nya untuk mengirim pesan ke Nayeon. Isinya adalah ajakan untuk mentraktir makan. Nah, kebetulan baterai HP-nya habis. Suho pun panik dan segera berlari untuk pulang mencarger HP-nya. Tak disangka, Nayeon membalas pesan itu. Keduanya pun pergi untuk minum kopi bersama. Saat itu, Suho terlihat begitu gugup, tapi ia cukup berani mengungkapkan rasa ketertarikannya pada Nayeon. Di waktu yang lain, Jiwo menghadiri sebuah pesta pernikahan. Ia melihat anak kecil yang menggemaskan lalu menggendongnya. Tiba-tiba, Jo Jaga menghampirinya lalu menggendong pergi anak kecil itu. Ternyata, anak tersebut adalah anak dari Jo Jaga yang bernama Bong. Jinwoo bingung dengan sikap Jo Jaga yang berubah. Lalu ia berusaha mencari tahu di sosial media tentang siapa ayah dari anak itu. Ia membandingkan wajah si anak dengan dirinya. Jangan-jangan itu adalah anaknya. Ia teringat dulu pernah melakukan sesuatu dengan Jo Jaga. Besoknya, ia datang ke rumah Jo Jaga memberi hadiah baju untuk anaknya. Ia pun memaksa masuk untuk menumpang ke toilet. Setelah itu, ia berusaha mencari tahu siapa ayah dari anak itu. Tetapi Jo Jaga malah mengungkapkan kalau ayahnya bukanlah Jinwoo. Siapapun ayahnya, Jinwoo tidak perlu tahu. Mendengar itu, Jinwoo yang masih penasaran menawarkan diri akan terlibat di film apabila ia diberitahu siapa ayah dari anak itu. 아빠가 누군데? 내가 왜 그걸 너한테 말해야 하니? 빨리 나가. 가르쳐주면 작품할게요. Sementara itu, Suho sedang mengobrol dengan Nayeon di mobil. Nayeon pun memutar lagu, lalu meminta pendapat Suho tentang lagu itu. Suho yang sebenarnya tuli berpura-pura kalau ia sedang mendengar lagu itu. Di saat yang sama, Nayeon baru saja menghubungi si penyanyi lagu itu untuk membuat lagu soundtrack filmnya. Saat itu, Suho juga sedang membuat lagu tetapi belum selesai. Nayeon mengungkapkan dirinya ingin mendengarkan lagu ciptaannya kalau nanti sudah jadi. Sepulang dari pergi, Suho bertemu dengan ayah Uijo yang sedang mabuk di depan rumah. Saat mabuk, ayah Uijo mengatakan kalau ia punya rahasia. Lalu Suho pun menanyakan rahasia apa yang dimaksud. Awalnya, ayah Uijo berpikir Suho tidak akan bisa mendengar. Namun ia heran bagaimana Suho bisa tahu apa yang dibicarakannya. Keduanya pun masuk ke dalam rumah. Suho menceritakan penyebab dirinya kehilangan pendengaran adalah kecelakaan mobil saat masih SMA. Dulu dirinya ingin menjadi seorang pianis, tetapi gara-gara kecelakaan itu membuat dirinya ingin menyerah. Namun, kini ia memainkan musik dengan melodi yang ada di ingatannya. Kemudian, kini ia juga sudah bisa membaca omongan orang hanya melalui gerakan bibirnya saja.
karena ibunya selalu mendukungnya dan terus-menerus mengajaknya berbicara. Kembali ke rumah Sungchan, Joran tampak kesal karena sabun yang ia beli dari Perancis dipakai mandi oleh Sungchan. Tak hanya itu, ia marah sebab handuk miliknya juga dipakai. Namun Sungchan selalu bisa meredam amarahnya dengan memasak masakan yang enak. Sambil makan, Sungchan menyarankan agar Joran tidak perlu malu untuk menjilat atasannya untuk kenaikan pangkat. Kemudian, ia pun mengikuti saran untuk menarik perhatian atasannya itu. Saat sedang karaoke bersama, ia menunjukkan tarian-tarian gilanya agar terlihat asik. Bahkan memasukkan tamborin ke lehernya sampai tersangkut dan tidak bisa lepas. 친구야, 저기 신랑 야식 줘야지. 가라. 나 얼음 한 잔만 주고. Gara-gara itu, Sungchan membawanya ke rumah sakit untuk melepaskan tamborin itu. Semua orang melihat ke arahnya. Bahkan dokter yang menanganinya tertawa saat sedang memeriksanya. 전문가분을 모셔올까요? 들어갑니다. Saat di rumah, ia menyadari uban di rambutnya bertambah. Ia merasa semakin tua, tetapi belum juga memiliki kekasih. Sungchan menawarkan ide untuk membantunya PDKT dengan seorang dokter yang menanganinya tadi di rumah sakit. Di tempat lain, Nayeon dan Suho menghabiskan waktu bersama. Mereka juga mencoba permainan ekstrim melompat dari ketinggian. Keduanya pun saling berpelukan supaya aman dan tidak takut. Saat pulang, Suho memperdengarkan lagu ciptaannya kepada Nayeon. Ia pun tampak menyukainya. Lalu mereka pun pulang sambil bergandengan tangan. Esok harinya, Sungchan pergi bersama Joran untuk melakukan foto-foto. Hal itu dilakukan untuk pencitraan, agar nantinya si dokter tertarik melihat fotonya saat nanti diupload di Facebook. Ia bercerita dengan anak kecil agar terlihat keibuan, berfoto dengan buku agar terlihat suka membaca, berfoto di gunung agar terlihat seperti layaknya pendaki. Malamnya, Nayeon sedang nongkrong dengan teman wanitanya. Ia mengundang Suho agar datang ke sana, sebab dirinya ingin pamer kalau sedang dekat dengan seorang pria. Akan tetapi Suho tidak membalas pesan itu, juga tidak datang. Setelah itu, Nayeon menghampiri rumahnya untuk mengungkapkan perasaannya yang kecewa. Ia merasa tidak ingin melanjutkan PDKT dengannya lagi. Saat akan pergi, Suho menahannya untuk jangan pergi dulu. Ia ingin memainkan lagu ciptaannya untuk Nayeon. Ia pun mengungkapkan dirinya sangat menyukai Nayeon. 저 나연 씨 되게 많이 좋아해요. Mendengar perkataan itu, Nayeon pun langsung menciumnya. Keesokan harinya, Jinwoo kembali mendatangi rumah Jo Jaga. Namun, Jo Jaga bersikap dingin padanya seperti tidak mempedulikan kedatangannya. Jinwoo pun bercanda dengan anaknya dan masih bertanya-tanya siapakah ayahnya. Jo Jaga bersikukuh mengungkapkan bahwa anak itu bukanlah anak Jinwoo. Ia akan memberitahu siapa sesungguhnya ayahnya kalau Jinwoo sudah melakukan tanda tangan kontrak untuk proyek filmnya. Akan tetapi Jinwoo tidak mau karena takut dibohongi. Oke, kita kembali ke PDKT Joran. Akhirnya si dokter melihat foto yang diupload olehnya. Ia menunjukkan rasa ketertarikannya, lalu mengajak untuk pergi makan bersama. Si dokter yang percaya kalau Joran suka mendaki gunung, lalu mengajaknya mendaki gunung bersama. Dengan senang hati, Joran menerima ajakan itu. Namun saat sudah pulang, kakinya malah bengkak sebab saat mendaki dirinya malah memakai sepatu hak tinggi. Lalu Sungchan pun menawarkan diri untuk memberi pijatan. Joran menikmati pijatan kaki itu, sampai-sampai ia ketiduran saking nyamannya. Setelah selesai memijat, Sungchan tersenyum melihat Joran yang tertidur. Keesokan harinya, Suho akan pergi ketemuan dengan Nayeon di suatu tempat. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ada motor yang membunyikan klakson. Tetapi Suho tidak mendengarnya, sehingga pengendara motor itu menyerempetnya hingga terjatuh. Pengendara motor tersebut memarahinya karena tidak mendengar klakson yang telah dibunyikannya. Suho tampak ketakutan dan berusaha menjelaskan kondisinya yang memang tuli. Saat sedang membantu membereskan barang-barang yang terjatuh, datanglah Nayeon yang ikut membantunya. Namun ternyata Nayeon melihat kejadian yang baru saja terjadi. Ia tampak syok dengan kenyataan yang selama ini telah ditutupi oleh Suho. Sebenarnya Nayeon tidak apa-apa dengan hal itu, tetapi Suho terlanjur merasa bersalah. Kemudian ia meminta maaf dan permisi untuk segera pergi. Di kantor, Nayeon kembali membahas proyek film bersama Jo Jaga. Sampai saat itu belum ada sutradara yang bersedia untuk bekerja sama dalam proyek.
Jojaga tampak sangat kesal karena sutradara belum dapat. Pemeran utama pria pun juga belum dapat. Ia pun meminta solusi kepada Nayeon selaku produser. Akan tetapi, Nayeon malah mengungkapkan kalau para aktor tidak tahan bekerja sama dengan Jojaga karena sikapnya yang keras. Setelah itu, malamnya Nayeon berusaha menghubungi kembali Suho, tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Di hari lain, Joran bersiap akan pergi berkencan kembali dengan si dokter. Sungchan terlihat cemburu, tetapi ia berusaha memberi dukungan semangat kepadanya. Ia mengungkapkan kalau jodoh pasti akan bersama, namun jika tidak, lebih baik ucapkan selamat tinggal saja. Sebelum pergi, Sungchan berpesan agar sepulang berkencan mampir ke restorannya, sebab dirinya akan membuat makanan yang enak untuknya. Jadi, si dokter berencana mengajak Joran liburan ke Tokyo. Di sana, ia akan dikenalkan dengan keluarga besarnya. Sedangkan di restoran, Sungchan yang sudah menunggu tampak senang dengan kedatangan Joran. Tetapi setelah tahu kalau datangnya bersama si dokter, membuat wajahnya berubah menjadi murung. Saat di rumah, Joran bercerita kalau dirinya masih canggung ketika sedang bersama si dokter. Namun dirinya tidak canggung dengan Sungchan, sebab merasa dirinya diperlakukan seperti teman laki-laki. Sungchan pun membantah, ia memandangnya sebagai seorang perempuan. Lalu Joran pun menggodanya dengan mendekatkan wajahnya ke Sungchan, hingga Sungchan pun hampir saja menciumnya, tetapi tidak jadi. Keduanya pun tampak malu dan canggung. Malam itu Sungchan pergi menghampiri rumah Suho untuk mengajak minum bersama. Tiba-tiba saja Suho mengungkapkan perasaannya yang sedang bersedih. Ia sudah berusaha untuk tidak terlihat tuli. Ia pun sudah berusaha keras untuk mendengar, tetapi sampai sekarang ia sama sekali tidak mampu mendengar apapun. Kemudian Sungchan pun memeluk untuk menenangkannya. Sementara itu, Jinwo kembali mendatangi rumah Jojaga. Ia bermaksud ingin membicarakan naskah film itu lagi. Sebelumnya, ia menolak tawaran itu karena saat itu perasaannya sedang tidak nyaman. Akan tetapi, kini justru Jojaga yang merasa tidak nyaman. Ia juga tidak ingin memberitahu sama sekali siapa ayah dari anaknya. Mendengar itu, Jinwo berusaha menyudutkannya dengan menganggap egois, tidak memikirkan anaknya kelak jika ia terus merahasiakannya. Namun, Jojaga mengabaikannya dan segera masuk ke dalam rumah. Malam itu, Jojaga terfikir untuk pergi meninggalkan rumah itu agar masalahnya selesai. Di malam yang sama, Uijo yang telah mengetahui kedua orang tuanya telah bercerai, begitu rindu ingin bertemu dengan ibunya. Ia mengambil kartu kredit ayahnya untuk pergi sendiri menyusul ibunya ke London. Di tempat lain, Joran sedang mengemas baju untuk pergi ke Tokyo esoknya. Keesokan harinya, Sungchan menasihati Joran agar sopan saat bertemu dengan keluarga si dokter. Ia juga memintanya agar memakai sepatu yang bagus. Sebelum pergi, Joran telah menyiapkan kado ulang tahun yang ia tinggalkan di meja. Sungchan heran bagaimana bisa ia tahu hari ulang tahunnya. Di waktu yang sama, Jojaga akhirnya pergi untuk pindah meninggalkan rumah itu. Setelah itu, Nayeon menemui Sungchan di restoran untuk memberikan kado. Ia bertanya tentang keberadaan Suho. Apakah masih sering ke restoran sebab kini Suho tidak mau menemuinya. Kemudian ayah Wijo datang ke tempat itu mencari keberadaan Wijo dan Suho. Sungchan mengungkapkan kalau Suho sedang berlibur ke Pohang sendirian. Sungchan pun segera pergi membantu mencari Wijo. Tiba-tiba Nayeon menyadari lagu ciptaan Suho sedang diputar di radio. Lagu itu kini dinyanyikan oleh penyanyi favoritnya. Ayah Wijo dan Sungchan berusaha untuk mencari keberadaan Wijo di sekitar tempat itu. Suho pun sudah dikabari tentang hilangnya Wijo. Sementara itu, Jinwo berusaha membuktikan bahwa dirinya adalah ayah dari anak Jojaga. Manajernya pun menasihatinya. Ia akan kehilangan banyak kontrak iklan dan harus membayar denda yang besar jika hal itu sampai diketahui masyarakat luas. Sedangkan ia tidak masalah dengan hal itu. Lalu, ia segera meninggalkan pesawat untuk terbang ke Cina. Oke, kita kembali ke Uijo. Saat itu, ia membuat laporan orang hilang ke polisi. Kebetulan di televisi sedang menayangkan keramaian bandara akibat para fans Jinwo. Tak disangka, ada Wijo yang tersorot di kamera televisi. Jojaga pun ditelepon oleh manajernya Jinwo. Kini Jinwo ngotot akan mengakui bahwa dirinya adalah ayah dari anak Jojaga. Si manajer meminta tolong Jojaga untuk menghentikannya. Di dalam pesawat, Jinwo teringat kenangannya pertama kali bertemu dengan Jojaga saat mengikuti casting. Tiba-tiba, Jojaga meneleponnya dan mengatakan kalau turut senang dengan pencapaian karirnya itu.
Tetapi ia tidak ingin merusak karirnya karena mengakui ke publik kalau anak itu adalah anak Jinwo. Mendengar itu, Jinwo berusaha memahami dan ingin menemui sepulang dari Cina. Akan tetapi, Jo Jaga justru pamit akan pergi bersama anaknya dan telepon pun ditutup. Jinwo segera berlari keluar pesawat. Ia menulis status di Facebook agar semua fansnya membantunya menemukan keberadaan Jo Jaga beserta anaknya, sebab ia menyayangi keduanya. Semua orang yang membaca status Facebook itu terkejut dengan pengakuan itu. Di bandara, tak sengaja Sung Chan berpapasan dengan Joran, lalu menceritakan Wijo yang hilang di bandara. Joran mengungkapkan kalau anak kecil tidak bisa memesan tiket sendiri tanpa ada orang tua. Tiba-tiba ia dikabari kalau ternyata Wijo sudah ditemukan. Lalu ia segera pamit untuk menemui ke tempat Wijo. Sementara itu, Jinwo mendapat informasi dari fansnya yang melihat keberadaan Jo Jaga. Ia pun segera berlari menuju ke lokasi bandara itu. Akhirnya ia menemukan Jo Jaga dan segera menghentikannya. Lalu memohon agar Jo Jaga jangan pergi melarikan diri. Lalu ia pun memeluk dan menciumnya. Semua orang berkerumun menyaksikan sang aktor. Di sudut lain, Suho dipertemukan kembali dengan Nayeon di bandara. Keduanya pun berlari saling menghampiri. Namun Nayeon malah memarahinya karena telah pergi sendiri tanpa mengajaknya. Lalu Suho pun meminta maaf dan memeluknya. Kita kembali ke restoran. Tak disangka Joran tidak jadi pergi ke Tokyo karena alasannya kangen dengan Sung Chan. Ia menanyakan kenapa Sung Chan begitu menyukai kalau dirinya akan segera menikah. Sung Chan mengungkapkan bahwa tidak ada yang tidak disukai dari Joran. Lalu ia kembali akan menciumnya, tapi tidak jadi. Tapi akhirnya keduanya tetap berciuman. Pada akhir cerita, Jinwo akhirnya membintangi proyek film yang dibuat oleh Jo Jaga. Dan mereka pun menjadi sepasang kekasih. Dan film pun tamat.